Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, terjadi apa? Pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa bertengkar? Karena ternyata ini, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ya. Jadi orang-orang murid-murid Tuhan Yesus, mereka berlomba. Tuhan Yesus, siapa sih yang paling besar di antara kami? Ya. Siapa sih yang, dalam terjemahan lain, siapa sih yang paling jago di antara kami? Siapa sih yang melayaninya paling hebat? Siapa sih yang melayaninya paling tulus? Ya. Tapi ini jawaban Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ya. Ayat 26. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, ayat ini berkata yang terbesar di antara kita, yang muda. Di konteks ini bukan usianya yang paling muda, bukan. Tetapi nanti kita pembahasan di lain waktu yang waktunya lebih panjang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 27, siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lihat, Tuhan Yesus katakan yang terbesar adalah dia yang melayani. Ayat 28. Ini poin dari renungan firman Tuhan malam hari ini, ya. Ayat 28, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi Tuhan Yesus di ayat ini, di konteks ini, Tuhan Yesus gak bilang, Yohanes, kamu yang paling dekat dengan aku. Atau Tuhan Yesus bilang, Petrus, kamu yang lebih dekat sama aku. Kita tahu bahwa ada 3 murid yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Siapa? Yohanes, Petrus, Yakobus. Tapi apakah Tuhan Yesus pernah bilang secara eksplisit ini 3 murid yang paling dekat? Enggak. Para tokoh Alkitab yang menafsirkan karena mereka melihat tulisan-tulisannya. Karena mereka melihat hanya tiga murid ini yang dibuat Tuhan Yesus doa. Ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus bilang inilah mereka yang kukasih? Ya, 3 murid yang paling CS sama aku. Tuhan Yesus berkata ayat 28, kamulah. Kamu ini siapa Bapak Ibu Saudara? Semua murid-murid Tuhan Yesus katakan, saat mereka tanya, Tuhan, siapa sih yang terbesar di antara kami? Siapa sih yang paling dekat sama Tuhan Yesus? Siapa sih yang paling setia sama Tuhan Yesus? Siapa sih yang paling cinta sama Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus gak jawab satu persatu, enggak. Tuhan Yesus jawab, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Tuhan Yesus gak menyebut satu persatu, tapi kamu semua. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyiratkan terima kasih yang sebetulnya sudah tersurat dalam kata-kata ini. Kamu semua adalah orang-orang yang setia dalam segala pencobaan yang aku alami. Orang yang setia adalah orang yang bersama kita saat kita dalam keadaan suka maupun duka. Amin. Seringkali kita ingat Tuhan Yesus saat kita sedang terpuruk, saat kita punya masalah, saat kita ingin sesuatu, kita doa sama Tuhan, baru kita dekat sama Tuhan. Ya. Tapi kita belajar dari ayat ini, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Ini adalah sebuah keputusan. Taikan gambarnya ya. Kalau terjemahan lainnya, Bapak Ibu Saudara, kamulah yang tetap bersama-sama dengan aku. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapa yang ada tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Dan saya bersyukur
bersyukur semua pelayan di gereja ini, ya, semua jemaat di gereja ini tetap setia. Walaupun ada konflik, ada masalah, kita tetap setia. Karena apa? Ayat ini juga mengatakan, dalam segala pencobaan yang aku alami, kita tetap bersama-sama. Kata Yunani-nya ini diameno, yang berarti tetap tinggal. Sama-sama bilang, tetap tinggal. Bertahan. Tidak setia sampai. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang, kamulah yang tetap tinggal, ini sebuah keputusan dari murid-murid. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, semua murid kecuali Yudas, mereka memilih diameno, setia sampai akhir. Setia adalah sebuah keputusan. Amin. Sama-sama bilang, 2, 3, setia adalah sebuah keputusan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Tuhan, aku kena masalah. Tuhan, aku berduka. Tuhan, aku lagi-lagi dikecewakan orang. Tuhan, lagi-lagi aku difitnah. Tapi kita punya keputusan, gak akan pernah menyesal ikut Yesus. Amin. Ada yang pernah menyesal ikut Yesus di sini? Saya yakin gak ada. Karena kalau kita menyesal, kita gak ke gereja saat ini. Kemarin di ibadah konser, ada jemaat kita bawa seorang jiwa baru. Saya tanya, Pak, gak ada kan orangnya di sini? Gak ada ya? Aman ya Cik Nane ya? Pak, loh, biasanya ibadah di mana? Saya tanya gitu. Oh, saya di gereja A. Oh iya. Loh, masih ibadah di sana? Saya udah 10 tahun Pak gak ke gereja. Loh, kenapa? Saya kecewa Pak. Loh, kecewa sama Tuhan? Saya bilang, enggak, saya kecewa ada sama teman pelayan. Pak, ya, kecewa sama manusia boleh, tapi jangan sampai kecewa sama manusia itu membawa kekecewaan kita sama Tuhan. Ya, kecewa sama pribadi manusia, nggak ada yang benar-benar 100% bisa sesuai ekspektasi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan doa kita kepada Tuhan pun belum 100%. Doa kita adalah yang diinginkan Tuhan, belum tentu. Ya, jadi saat kita bergereja, justru kita diproses di gereja. Amin. Lewat teman sesama mungkin ada selisih paham. Itu Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bersinggungan bukan berarti bertabrak. Singgungan biasalah. Ada 1-2 hal masalah, biasalah. Gak masalah. Ada di sini suami istri yang gak pernah bertengkar sama sekali? Ada di sini teman-teman satu pekerjaan, teman-teman antar keluarga gak pernah bertengkar? Ada? Nah, ada. Berarti kalau ada, saya nggak pernah bertengkar, berarti salah satu itu adalah malaikat. Semua pasti ada. Yang manusia punya ego. Nah, kembali ke ayat ini, memilih untuk tetap setia, memilih untuk tetap bertahan, itu adalah sebuah keputusan. Aku memutuskan untuk setia. Aku memutuskan untuk tidak pergi. Aku memutuskan untuk bertahan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara ya, di Piala Dunia ini kelihatan, wah, saya tahu banyak orang tidak setia. Awalnya, wah, aku jago Portugal, Portugal menang, wah dia senang. Ya. Ketika Portugal kalah, dia ganti baju. Ya. Wah, aku gak jago Portugal lagi, sekarang jagoanku Argentina. Ya. Hei, itu Budin gak pakai baju Argentina ya. Awas ya, kalau Argentina kalah sama Spanyol di final, kita satu gereja ditraktir Budinka. Hanya Tuhan ya. Nah ini kita punya sebuah komitmen Bapak Ibu Saudara. Kita punya sebuah keputusan bahwa aku berterima kasih Tuhan.
bersama-sama dengan aku, ya, dalam segala pencobaan yang aku alami. Bapak Ibu Saudara, pulang nanti seperti Tuhan Yesus. Aku terima kasih sama keluargaku. Karena apa? Mereka selalu bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang kita alami. Amin. Gereja ini, pelayan-pelayan, wah, kami hamba-hamba Tuhan berterima kasih. Kita telah melayani bersama-sama. Walaupun badai sering menerpa, kita tetap setia memutuskan untuk bersama. Amin. Ya. Di keluarga kita, anak-anak berterima kasih kepada orang tuanya. Karena senakal-nakalnya anak, orang tua tetap setia, gak pernah buang anaknya. Amin. Ya, sini Yolanda tadi WA saya, kok aku mau syukuran. Kenapa Yol? Kemarin ulang tahun Papa almarhum. Papa udah meninggal berapa tahun lalu ya? 4 ya. Almarhum Pak Harto sudah meninggal 4 tahun lalu. Tapi anaknya tetap masih mengucap syukur, mengenang. Karena apa? Mereka berjuang bersama dan memilih tidak untuk saling meninggalkan. Amin. Kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara, kita ada bukan karena kita hebat, tapi ada karena doa orang tua kita. Amin. Karena pengorbanan orang tua kita. Karena sama-sama saudara, saling support, saling tolong menolong antar pasangan. Kenapa? Memilih saling bertahan, saling memperjuangkan, mengesampingkan ego. Saya tulis renungan tadi pagi, perbesar iman, kecilkan ego. Bapak Ibu Saudara, seringkali iblis mau pakai ego kita, tapi sini kita semua saling bahu membahu. Amin. Saling tolong menolong. Kita semua di sini yang tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam segala pencobaan. Amin. Mereka bertahan. Mereka melihat Tuhan Yesus dianiaya, mereka bertahan. Mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka bertahan. Sini Bapak Ibu Saudara, banyak yang pergi meninggalkan. Kita tahu siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Siapa yang tetap memperjuangkan iman sampai akhir. Siapa yang tetap, wah, ada banyak di sini orang kalau udah kepepet pakai cara-cara dunia. Pakai cara-cara, waduh, ya, gak karuan. Semua cara dicoba, segala macam cara. Ya. Kita belajar banyak, kita bisa belajar dari William. Ya. Sampai akhir hidupnya mempertahankan imannya. Kita evaluasi, siapa orang yang bertahan dengan kita sampai akhir? Siapa yang setia mendoakan kita? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di antara kalian gak ada yang lebih besar. Kamulah semua yang tetap bersama dengan aku dalam segala pencobaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap bertahan, tetap setia, tetap mengiringi Yesus. Ya. Gimana kita mau jadi saksi dan memenangkan jiwa? Ya. Saya lihat sini semua jemaat-jemaat yang setia. Amin. Jemaat yang rela berkorban, jemaat yang melayani Tuhan sama-sama. Ya, kita dipanggil, Tuhan Yesus bilang, yang terbesar di antara kamu adalah dia yang melayani. Melayani bukan cuma di mimbar, kita lihat semua ambil bagian dalam melayani. Melayani di keluarganya, melayani di lingkungan rumahnya, melayani berbagai macam hal yang membawa terang Kristus dalam hidup kita, sehingga memancarkan Shekinah. Orang luar lihat, wah, luar biasa. Ya. Sehingga kita bawa jiwa. Kita kadang tanya, gimana sih cara saya bawa jiwa ke gereja, bawa jiwa supaya mengenal Yesus? Mudah sih, tetap setia. Amin. Ya, orang melihat kesetiaan kita, berbuah, fruitful, berbuah. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Lukas ini, dalam Lukas 22 ayat 29, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Wah, ini janji Tuhan Yesus. Tuhan yang menentukan hak-hak kerajaan.
luar biasa. Gak usah sibuk siapa yang lebih besar di antara kita, siapa yang lebih jago di antara kita, siapa yang layak. Wah, gak ada. Tuhan saat mati di atas kayu salib gak cuma melayakkan satu pribadi, Dia melayakkan semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Pada malam hari ini kita tetapkan hati kita untuk percaya, untuk tetap setia. Bilang tadi, wah, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Kita bisa nyanyi terima kasih Yesusku, padahal masalah kita belum pergi. Ya, sakit masih ada, masalah keluarga masih ada, masalah ekonomi masih ada, tapi kita tetap memilih terima kasih Yesusku. Kenapa? Itu sebuah keputusan. Tetaplah setia Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita pulang, kita belajar, kita berterima kasih buat keluarga kita, kita berterima kasih buat pekerjaan kita, kita berterima kasih buat pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita berterima kasih buat orang-orang yang setia sama kita. Sekalipun dia gak setia, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Orang pakai orang-orang yang tidak setia untuk memproses kehidupan saya dan saudara. Amin.